Saudara, hari-hari ini yang sangat dibutuhkan oleh setiap kita adalah ketenangan. Melihat keadaan yang seperti sekarang ini ya, terutama dalam goncangan demi goncangan hari-hari ini, saya percaya semua orang itu menjadi kebutuhan yang sangat ya utama dalam hidup kita, yaitu ketenangan. Sekarang ini orang kaya aja yang kaya raya kehilangan ketenangan, Saudara ya. Kemarin saya baru ada orang yang konseling, orang yang kaya tapi karena pandemi ini nggak boleh keluar rumah, dan dia benar-benar merasa sangat ketakutan dengan virus ini, ya padahal dulu sebelum pandemi itu biasanya sudah di luar negeri, sudah di Eropa, udah di kutub utara, di kutub selatan, ya. Tiba-tiba karena pandemi ini ketakutan, jadi nggak bisa kemana-mana, bahkan dia sangat-sangat ketakutan, ya. Melangkah keluar pagar rumah saja nggak berani. Jadi saudara bisa bayangkan dari yang tadinya itu ya traveling terus mana-mana, tiba-tiba begini terkurung di rumah, apa yang terjadi? Tiap hari dengan suaminya ribut, berantem, ya. Kalau mau dibilang kaya, kaya banget. Ya, tetapi ternyata kekayaan saja tidak cukup bagi manusia. Karena sekalipun punya kekayaan besar, tapi ya kalau kehilangan ketenangan, untuk apa saudara? Saya melihat hari-hari ini ya orang kaya pada nggak bisa tidur. Ya ada yang bilang, "Bu, orang miskin juga banyak loh yang nggak bisa tidur." Istilahnya kalau orang miskin nggak bisa tidur ya biasalah ya. Yang jadi aneh itu kalau udah kaya terus nggak bisa tidur. Ya kalau orang miskin nggak bisa tidur ya iya banyak pikiran atau ya orang lain tidur masih kerja. Ya tetapi kalau orang yang punya duit banyak terus nggak bisa tidur, nah itu yang jadi pertanyaan. Jadi ternyata di sini kita temukan bahwa ya, kenapa orang bisa mengalami hal-hal yang seperti itu dalam hidup ini? Karena tidak punya ketenangan. Dan sekarang saudara dengan adanya pandemi ini, ya kita baru menyadari bahwa kita tidak bisa menaruh harapan kita pada apapun, ya. Hari-hari ini kalau kita taruh, ya ada orang-orang yang menaruh ketenangannya pada uang. Tapi ternyata dengan goncangan pandemi ini uang menjadi tidak berarti. Karena banyak yang meninggal kena virus corona, punya uang, tapi ternyata nggak bisa beli nyawa. Ya, yang kedua ada yang menaruh selama ini harapannya pada pekerjaan. Ternyata ketika pandemi ini tergoncang, bahkan saya dengar di Jepang ada salah satu restoran yang sudah buka hampir 100 tahun, terpaksa tutup. Ya, tutup. Kenapa saudara? Ya, karena ya tidak bisa bertahan di masa pandemi ini. Ya, kalau kita menaruh selama ini ada orang-orang yang menaruh harapan hidupnya itu pada kesehatan. Dia minum vitamin, dia olahraga, pokoknya segala-galanya itu kesehatan. Karena dia pikir kalau dia sehat itu dia nggak bakal kena apa-apa, dia nggak bakal mati, dia nggak bakal kena virus. Tapi ternyata ya dengan semua yang terjadi, ya ada orang yang rajin berolahraga. Kemarin saya baru layani ada orang saudara dia ya tiap hari nge-gym, tiba-tiba dia kena virus corona. Bahkan dia telepon saya, dia bilang, "Bu, ya saya selama ini Bu, setiap hari saya berolahraga." Karena katanya kalau kita rajin olahraga sistem imun kita kuat. Tapi kenapa ini ya, saya dengan istri saya kena Bu, istri saya nggak apa-apa. Justru saya yang merasakan dampak yang lebih serius, padahal istri saya itu nggak pernah olahraga. Ya, saudara, dari sini kita mulai melihat bahwa ya, segala sesuatu yang kita bangun di atas dasar bukan kepada firman dan Tuhan sendiri, semua akan digoncang. Karena firman Tuhan berkata satu saat Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya ya bumi saja, tetapi langit juga. Dan ketika Tuhan menggoncangkan, maka tidak ada satupun orang yang bisa bertahan dengan apapun juga selain hanya kepada Tuhan.
Ya, jadi saudara hari-hari ini ketika kita melihat semuanya terjadi, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Ya, kuasai diri yang pertama. Yang kedua, mari kita ingat ya bahwa 1 Petrus 4 ayat 7, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Yang pertama yang harus kita ingat adalah apa? Kita ada di akhir zaman, ya. Iya, ayat ini berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat." Ya, yang pertama yang harus kita ingat adalah ingat kita berada di akhir zaman. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, tanda-tanda semua sudah tergenapi. Karena itu ayat ini berkata, "Kuasailah dirimu." Ya, saudara, hanya orang-orang yang bisa menguasai diri hari-hari ini yang ya dapat mengendalikan keadaan. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, maka kita nggak bisa kendalikan keadaan. Lalu bagaimana kita bisa menguasai diri kita, ya, sehingga kita bisa menguasai keadaan? Ya cuma satu, mari kita menguasai diri kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi hari-hari ini, inilah waktu untuk kita praktek melakukan firman. Ya, kalau firman Tuhan berkata, "Bersukacitalah senantiasa." Lalu kalau hari-hari ini kita penuh dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, ketika setan mulai menyerang untuk kita khawatir, perkatakan firman, "Bersukacitalah senantiasa." Apapun yang terjadi hari-hari ini, aku mau bilang, bersukacitalah senantiasa. Saya mau mengendalikan diri saya mau menguasai tubuh saya ini sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita khawatir, mari kita mulai memperkatakan, "Jangan khawatir." Ya, firman Tuhan berkata, "Jangan khawatir, tapi percayalah kepada Tuhan." Saudara, tidak ada orang yang bisa menguatkan saudara. Kemarin saya ditelepon sama satu orang ibu. Jadi ibu ini saya layani dia, saudara, beberapa waktu yang lalu suaminya berselingkuh. Dan ibu ini benar-benar terpukul luar biasa. Ya, karena di luar dugaan, ya dia kaget suaminya melakukan hal itu. Dan ketika dia tahu dia mengalami goncangan yang begitu hebat, sampai dia pingsan-pingsan, ya sampai benar-benar mengkhawatirkan keadaannya. Lalu akhirnya nggak bisa tidur sampai berobat ke psikiater. Setiap malam dia harus minum obat tidur untuk tidur karena tidak tenang hatinya. Sampai akhirnya dia mendengarkan khotbah saya di YouTube, lalu dia menghubungi saya. Ketika dia menghubungi saya, ya kami bertemu, lalu saya berdoa buat dia. Ya, saya berdoa buat dia dan singkat cerita hari itu dia mengalami kelepasan dan sejak hari itu dia bisa tidur tanpa obat tidur. Ya, karena Tuhan yang melepaskan. Memang tidak ada sumber damai sejahtera selain Tuhan. Akhirnya rumah tangga mereka mulai baikan ya dan awal-awal dia bilang, "Bu, saya sudah mengampuni suami saya tapi melupakan tuh enggak bisa, Bu. Selalu datang di dalam pikiran saya nih. Iblis datang mengingatkan saya semua tentang hal-hal suami saya." Saya bilang, "Ibu harus berperang, ibu harus berperang." Ya susah saudara, hampir setahun ya, bahkan sudah setahun lebih ya saya melayani dia. Akhirnya mulai lupa, mulai enak, hari-harinya dengan suami sudah mulai baik. Iblis itu nggak suka lihat kita ini tenang. Ingat ya, mengapa kita harus menguasai diri, mengapa kita harus tahu ini adalah akhir zaman, semakin mendekati akhir zaman, setan semakin berusaha untuk membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Lalu sudah mulai lupa dengan semua itu, dia dengan suaminya mulai baik, keluarganya mulai berbahagia. Itu pelakor WA dia lagi. Ya, udah setahun lebih loh. Dan padahal nomornya pelakor itu dulu udah diblokir. Dia ganti pakai nomor lain. Ya,
Saudara lihat ya, iblis itu memang tidak akan pernah rela melihat kita nih tenang. Makanya ya firman Tuhan berkata, ingat kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Lalu akhirnya ketika wanita itu WA dia, coba apa yang terjadi menurut saudara? Yang tadinya sudah ayem, dia dengan bersusah payah ingin mengendalikan keadaan itu. Ya, dia berusaha untuk mengampuni suaminya dan itu memang berat dan dia mencoba untuk melupakan. Saya bilang dia, "Bu, kalau iblis datang membayangkan macam-macam, Ibu tolak dalam nama Tuhan Yesus. Ibu berperang supaya damai sejahtera, ketenangan Ibu nggak hilang." Dia mempraktekkan saudara, sudah setahun lebih, kemarin telepon, WA. Ya, kira-kira kalau perempuannya itu WA, ya, coba menurut saudara siapa yang dia serang nomor satu? Yang istrinya serang nomor satu? Ya suaminya kan? Ya, akhirnya tadi rumah tangga yang sudah mulai baik, ya akhirnya terjadi lagi pertikaian. Istrinya bilang, "Ini tuh, lihat. Ya, lihat nih perempuanmu tuh, WA saya lagi." Lalu suaminya yang tadinya sudah mau bertobat, ya itu kan terkoyak lagi saudara. Suaminya merasa dia memang sudah nggak ada apa-apanya. Dia dasar setan memang, karena iblis tidak akan pernah rela. Ingat, setan tidak akan pernah rela melihat kita hidup dalam kebenaran, melihat kita hidup dalam damai sejahtera. Dia akan terus berusaha mengganggu. Ya, dia bilang enak aja ini berdua udah mau hidup damai. Ya, ya dia kirim lagi utusan ini si pelakor ini. Akhirnya ribut lagi saudara. Ya, lalu telepon saya, suaminya bilang, "Ibu pendeta, saya ini ndak ada salah, saya ini udah seneng setahun rumah tangga kami sudah dipulihkan." Ya, akhirnya kehilangan ketenangan lagi, nggak damai lagi, dan istrinya terus ya menghakimi suaminya lagi, "Ini gara-gara kamu, makanya kalau kamu tuh ndak gini gini gini." Wah, akhirnya terpancing lagi saudara. Saya pada akhirnya cuma berkata gini, "Ibu, ya, dengar baik-baik. Tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat, tidak ada psikiater hebat yang bisa melepaskan ibu kecuali Tuhan. Dan diri ibu sendiri. Saya nggak bisa melayani ibu terus." Ayat ini berkata, "Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang." Ini adalah sebuah kalimat perintah. Kalau firman Tuhan ini berkata, "Kuasailah dirimu." Itu berarti siapa yang disuruh menguasai? Ya diri kita sendiri kan? Ayat ini tidak berkata karena itu, ya tolonglah kamu, bantulah orang lain untuk menguasai dirinya. Enggak, atau carilah orang untuk menguasai dirimu. Ya, ayat ini tidak berkata karena itu carilah hamba Tuhan untuk kamu bisa menguasai diri. Enggak. Ini sebuah perintah yang sangat tegas, saudara. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Berarti yang harus bisa menguasai diri kita itu siapa? Ya kita sendiri, bukan pendeta. Nah sebaliknya juga, mungkin kita hari-hari ini tidak mengalami persoalan perselingkuhan dalam keluarga. Itu tadi cuma contoh ya, bahwa iblis itu nggak suka kalau hidup kita ini udah mau baik. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sulit hari-hari ini dengan pekerjaan, keuangan, apa yang kita lihat depan mata kita rasanya, aduh Tuhan, rasanya benar-benar sudah di luar batas kekuatan kita lah. Ya, tapi firman ini berkata, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seberat apapun keadaan di sekeliling kita yang bisa menggoncang, firman Tuhan bilang kita harus menguasai diri dan menjadi tenang. Kalau firman Tuhan berkata begitu, menyuruh kita untuk menguasai diri dan tenang, berarti sebenarnya kita mampu apa enggak? Mampu, asal bersama Tuhan. Kalau firman Tuhan yang menyuruh kita, berarti Tuhan tahu kita mampu.
Persoalannya banyak orang tidak mempercayakan dirinya untuk dikuasai firman dan Tuhan, tapi dia membiarkan keadaannya yang menguasai dia, setan yang menguasai dia, bahkan perasaannya yang menguasai dia. Kita harus menanggalkan semuanya dan belajar untuk menyerahkan hidup dan pikiran perasaan kita kepada firman Tuhan. Ya, kalau tidak begitu kita nggak mungkin bisa tenang di hidup ini, saudara. Kitalah yang harus berjuang untuk menenangkan diri. Kitalah yang harus berjuang untuk menguasai diri. Ketika kita ini sudah bisa menguasai diri kita, semua akan jadi enak. Ya, semua akan jadi luar biasa. Ya, saya beberapa waktu yang lalu ngobrol-ngobrol dengan seorang ibu yang juga dulu suaminya pernah berselingkuh. Tapi dulu dia sibuk menjadi satan untuk suaminya. Tiap hari dia cek HP-nya, tiap hari dia ini. Sampai satu kali dia dijamah Tuhan secara pribadi. Ya, dan ketika suaminya sedang mandi, HP-nya berbunyi, saudara. Ada dorongan dari hati yang berkata, coba cek siapa itu yang WA suamimu. Tapi ketika dia baru mau ambil HP itu, dia bilang Tuhan berkata, kamu masih mau jadi satpam buat suamimu. Kalau kamu mau jadi satpam, Tuhan bilang, saya lepas tangan loh. Akhirnya dia bilang, Tuhan ampuni saya mau fokus kepada Tuhan, dan dia bilang kepada suaminya, ya, kamu akan berurusan sendiri dengan Tuhan secara pribadi. Saya mulai sekarang tidak akan lagi, ya, mengikuti kamu kemanapun kamu pergi. Lama-lama saya pikir saya capek, saya menyerahkan kamu ke dalam tangan Tuhan. Dan saya mau fokus dengan Tuhan, dengan anak-anak, apapun yang mau kamu lakukan silakan, pokoknya aku mau hidup untuk Tuhan. Ketika kita bisa mengendalikan hidup kita dengan firman Tuhan, maka kita akan tenang. Ya, bahkan sekalipun iblis mendakwa atau iblis mengintimidasi kita dengan apapun, kita tetap bisa berkata, aku percaya Tuhan yang sanggup. Jadi saudara, yang pertama ya 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, ini kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang kedua saya pengen kita baca Yesaya 32 ayat 17. Ya, bagaimana supaya kita bisa hidup dalam ketenangan? Mari kita baca sama-sama. Firman ini berkata, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, saudara, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan. Jadi ayat ini tidak berkata begini, kamu akan tenang ya karena keadaanmu baik, suamimu baik, anak-anakmu baik. Maka kamu akan mengalami ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Enggak. Ayat ini berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai. Waktu kita mau tinggal dan melakukan kebenaran firman, maka kita akan mengalami damai sejahtera, tumbuh damai sejahtera itu. Jadi ternyata damai sejahtera itu adalah sesuatu yang bisa tumbuh. Nah, kalau hari ini saudara tidak mengalami damai, ayo belajar melakukan kebenaran. Ya, supaya kita mulai belajar menumbuhkan damai sejahtera, dan di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan. Ya, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan di mana ada damai sejahtera, ya, akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Iya, karena itu saudara, ya, saya percaya hanya orang-orang yang mau hidup dekat dengan Tuhan lah yang akan mengalami ketenangan yang sesungguhnya dalam hidupnya. Ya, hanya orang-orang yang mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Tuhan, melakukan firman Tuhan, mereka lah yang akan mengalami ketenangan dan ketentraman itu, ya. Dan ketika kita mengalami itu, apakah saudara yang lebih penting daripada ketenangan dalam hidup kita? Ya, tidak ada saudara, kecuali kita hanya sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan. Ya, dan saya percaya ketika kita berserah kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengalami Tuhan,
maka ya kita di situ baru bisa melihat bahwa Tuhan itu Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang merindukan jamahan dan lawatan Tuhan. Biar di hari-hari terakhir ini Tuhan terus bawa kami untuk melekat dengan Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun yang bisa membuat kami tenang selain kami tinggal dalam hadirat dan kebenaran-Mu Bapa. Terus tuntun kami, pimpin kami, bawa kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera dan boleh memperoleh ketenangan di dunia ini. Tidak ada sumber yang lain yang dapat mendatangkan ketenangan selain kebenaran firman Tuhan. Saat kami belajar melakukan kebenaran firman, disitulah kami akan memperoleh ketenangan dan damai sejahtera. Berkati setiap mereka yang memiliki masalah dalam rumah tangga, keuangan, kesehatan, bahkan apapun, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Engkau memberkati persekutuan ini, dan kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan menyertai dan biarlah persekutuan ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.